Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa Haryadi. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Usman SPD, MPD, DPHD. Materi pertama yaitu perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Yang pertama yaitu perkembangan adalah yang terjadi secara terus-menerus dan bersifat tetap dan dari fungsi jasmani dan rohani yang dimiliki individu menuju tahap-tahap kematangan, memulai dari perubahan pemasakan dan belajar. Yang kedua, pertumbuhan ialah merujuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan dalam ukuran struktur seperti pertumbuhan badan, kaki, kepala, dan sebagainya. Materi kedua yaitu teori-teori perkembangan. Perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman dan bekerja dalam suatu proses perubahan yang berkenan dengan aspek-aspek fisik dan psikis atau perubahan tingkah laku dan kemampuan sepanjang proses perkembangan individu mulai dari masa konsepsi sampai mati. Adapun teori-teori perkembangan meliputi teori psikososial, teori konstruktivisme, teori sosial kultural, teori belajar sosial, teori psikoanalitis, dan yang terakhir teori behavioristik. Materi ketiga yaitu pengertian perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengertian pengetahuan yang semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Dijelaskan bahwa kognisi adalah istilah umum yang mencangkup segenap model pemahaman, yakni persepsi, imajinasi, penangkapan makna, dan penilaian dan penalaran. Perkembangan kognitif dapat dipahami sebagai proses yang terjadi secara internal pada pusat susunan saraf ketika manusia tengah berpikir. Materi keempat yaitu perkembangan sosial emosional, erat kaitannya dengan interaksi baik dengan sesama atau benda-benda lainnya. Jika interaksinya tidak baik, maka pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi tidak optimal. Perkembangan sosial emosional anak usia dini ditunjukkan oleh kemampuan beradaptasi, bersosialisasi, dan mengendalikan emosi. Anak yang dapat mengetahui namun belum mengontrol emosi cenderung masih sering menangis. Dengan demikian, perkembangan sosial dan emosional anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan, pola asuh, dan peran guru. Baik, untuk materi kelima yaitu perkembangan bahasa pada anak adalah elemen penting yang mendukung pertumbuhan dan kognitif dan sosial mereka. Proses ini dimulai sejak lahir dan melibatkan beberapa tahap, yang itu mulai dari pengenalan suara hingga penggunaan kalimat yang kompleks. Dan faktor-faktornya seperti inteligensi, jenis kelamin, pola asuh, media pembelajaran, dan lingkungan berperan penting dan signifikan dalam perkembangan bahasa. Dan pemahaman yang mendalam mengenai tahap dan aspek perkembangan bahasa memungkinkan orang tua dan pendidik untuk memberikan dukungan yang tepat, dan ini dapat membantu mencegah keterlambatan bahasa dan memastikan anak dapat berkomunikasi secara efektif. Materi keenam yaitu perkembangan moral dan etika pada anak, yaitu proses pentingnya yang membentuk karakter dan perilaku mereka di masa depan melalui berbagai tahapan. Anak belajar membedakan antara yang baik dan yang buruk, memahami norma sosial seperti menginternalisasi nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Faktor-faktornya seperti lingkungan, keluarga, pendidikan, teman sebaya, dan budaya sangat berpengaruh dalam proses ini.